Assalamualaikum, selamat datang di channel tentang Islam, tonton terus videonya sampai selesai. Sirat adalah sebuah jalan atau jembatan yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas punggung neraka jahanam, yang sangat licin dan lebih lembut daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang, dan lebih gelap daripada malam. Dan di tempat atau jalan itu pula lah semua makhluk akan dihalau setelah dikumpulkan di padang mahsyar dan menjalani masa hisab. Bagi orang yang mendapatkan keberuntungan dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan dapat melaluinya dengan selamat sampai di tempat tujuan, yakni surga. Sebaliknya bagi orang yang celaka dan ahli maksiat, maka ia tidak akan dapat melaluinya, bahkan akan jatuh ke dalam jurang yang penuh dengan siksaan, yakni neraka jahanam. Sirat ini mempunyai 7 tempat pemberhentian, dan setiap tempat pemberhentian itu jaraknya sejauh perjalanan 3000 tahun. 1000 tahun di tempat atau jalan yang menanjak, 1000 tahun di jalanan yang rata dan yang 1000 tahunnya lagi di jalanan yang menurun. Pada setiap tempat pemberhentian terdapat 7 cabang, dan setiap cabangnya berbentuk seperti tombak yang sangat tajam di bagian ujungnya. Lalu setiap hamba akan berhenti tempat itu untuk menjalani pertanyaan tentang perkara yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat pemberhentian pertama, seorang hamba akan diperiksa tentang keimanannya. Apabila ia selamat dari kekufuran dan riya, maka ia akan dapat melewati sirat itu dengan aman dan selamat sampai di tempat tujuan. Tetapi jika tidak, maka ia akan dilemparkan ke dalam neraka. Di tempat pemberhentian kedua, seorang hamba akan ditanya tentang salatnya. Di tempat pemberhentian ketiga, seorang hamba akan ditanya tentang zakatnya. Di tempat pemberhentian keempat, seorang hamba akan ditanya tentang puasanya. Di tempat pemberhentian kelima, seorang hamba akan ditanya tentang haji dan umrahnya. Di tempat pemberhentian keenam, seorang hamba akan ditanya tentang wudhu dan mandi jinabatnya. Di tempat pemberhentian ketujuh, seorang hamba akan ditanya tentang kebaktiannya terhadap kedua orang tuanya, tentang silaturahim dan tentang perbuatan zalim yang telah dilakukannya. Apabila seorang hamba selamat dari setiap pertanyaan yang diajukan pada masing-masing tempat pemberhentian, maka ia akan dapat memasuki surga dengan mudah tanpa ada halangan sedikitpun. Sebaliknya, apabila ia tidak selamat maka ia akan dicampakkan ke dalam neraka. Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Wahab telah diterangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya, "Wahai Tuhanku, selamatkanlah umatku, umatku." Kemudian naiklah para malaikat melewati jembatan penyeberangan tersebut, sehingga sebagian di antara mereka ada yang menaiki sebagian lainnya. Sementara itu, jembatan penyeberangan tersebut terus terombang-ambing seperti perahu di tengah lautan yang diterpa angin. Lalu lewatlah golongan pertama, mereka melewati sirat bagaikan kilat yang menyambar. Golongan kedua, mereka melewatinya bagaikan angin kencang. Golongan ketiga, mereka melewatinya bagaikan burung yang terbang dengan sangat cepat. Golongan keempat, mereka melewatinya bagaikan kuda yang berlari kencang. Golongan kelima, mereka melewatinya bagaikan orang yang berjalan cepat. Golongan keenam, mereka melewatinya bagaikan berjalannya seekor kerbau. Dan golongan ketujuh, mereka melewatinya sirat dengan waktu yang cukup lama, sampai sehari semalam, bahkan ada yang sampai 1 bulan lamanya. Menurut pendapat lain, bahwa lamanya manusia melewati sirat itu adalah selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Sedangkan waktu yang paling lama untuk melewati sirat itu adalah selama 15.000 tahun, menurut hitungan waktu dunia. Diterangkan pula dalam sebuah riwayat yang lain, bahwa ketika umat manusia itu melewati sirat, maka api neraka berada di bawah telapak kaki mereka, di atas kepala mereka, di sisi kanan dan kiri mereka, dan berada di depan atau belakang mereka. Sehingga tidak seorang manusia pun yang melewati sirat itu yang tidak merasakan panasnya jilatan api neraka di sekujur tubuhnya, kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ia sendiri tidak sadar kalau dirinya telah melewati sirat yang penuh dengan jilatan api neraka, sehingga ia sempat bertanya, "Di manakah sirat itu?" Lalu ada suara yang memanggil, katakan kepadanya bahwa ia telah melewati sirat tanpa mengalami kesusahan sedikitpun, karena memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadits lain juga telah diterangkan, bahwa ketika terjadi kiamat nanti, maka akan datang segolongan umat, dan ketika segolongan umat itu naik ke atas sirat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh kepada mereka seraya berkata, "Siapa kalian?"
Mereka menjawab, kami adalah umatmu. Maka beliau bertanya lagi, apakah kamu menunaikan syariatku? Mereka menjawab, tidak. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan segolongan umat tadi. Setelah itu, umat tadi terjatuh ke dalam neraka jahanam. Kemudian datanglah umat yang lain lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kalian telah menunaikan syariat yang telah diajarkan oleh nabimu? Apakah kalian telah mengerjakan sunnah nabi? Apabila umat ini menjawab, ya, maka mereka akan melewati sirat dengan selamat. Tetapi jika mereka menjawab, tidak, maka mereka akan langsung dicampakkan ke dalam neraka. Dan setelah di dalam neraka inilah, mereka sama memohon syafaat dari nabinya. Diriwayatkan pula dalam sebuah hadits yang lain, bahwa pada hari kiamat nanti akan datang suatu kaum, kemudian mereka berdiri di tepi sirat, seraya berkata, siapakah yang akan dapat menyelamatkan kami dari siksa api neraka? Mereka tidak mau melewati sirat, justru mereka menangis sejadi-jadinya. Kemudian datanglah malaikat Jibril, seraya bertanya kepada mereka, apa yang membuat kalian tidak mau melewati sirat ini? Mereka menjawab, kami takut jatuh ke neraka. Malaikat Jibril bertanya lagi, ketika kalian hendak menyeberang lautan, bagaimana caranya? Mereka menjawab, kami menyeberangi lautan dengan menggunakan perahu. Kemudian, malaikat Jibril membawakan masjid untuk mereka, yakni tempat yang selalu mereka pergunakan untuk mengerjakan salat berjamaah, karena masjid itu diumpamakan sebagai perahu. Mereka lalu duduk di atas masjid itu untuk melewati sirat, kemudian dikatakan kepada mereka, ini adalah masjid-masjid kalian yang pernah kalian pergunakan untuk mengerjakan salat berjamaah.